Oke pemirsa, balik lagi di Inspirasi Kita. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita yang tadi ya, Kak Dewi. Memang tadi sempat banyak sekali perbincangan ya, tapi kita lanjutkan lagi. Nah, pada saat setelah lulus S3, itu butuh waktu berapa tahun kemarin? Pas 1 tahun atau ada lebihnya, Kak? Oh, satu program untuk S2-nya. Oh, sorry, S2, sorry. Amin ya, S3, amin. Oh, S2 itu kalau di UK full time-nya 1 tahun, ada yang part time-nya 2 tahun. Tapi kalau beasiswa mewajibkan ambil yang 1 tahun. 1 tahun, berarti emang pure 1 tahun aja ya, Kak? Iya, betul. Oke, nah setelah lulus selesai studi S2 di Inggris, balik lagi ke Indonesia. Nah, pada saat itu apa yang Kak Dewi lakukan? Berpikir. Waktu itu pas di UK itu sudah ada tawaran dari IAIN untuk mengajar, karena waktu itu kan bahasa Inggrisnya di sana, jurusan bahasa Inggris itu masih baru 2015. Nah, waktu itu kan saya selesai 2016, jadi masih 1 tahun, dan kebetulan saya sempat meneliti di sana untuk tugas akhir. Karena yang S2 kemarin? Iya, karena saya kenal salah satu dosen bahasa Inggrisnya, dan kebetulan adalah kaprodinya di sana. Jadi, waktu itu dia bilang masih kurang dosen bahasa Inggris, jadi dia menawarkan kalau mau ngajar kesini saja. Saya kan mendengarnya mungkin basa-basi, tapi saya mendengarnya sangat serius. Jadi saya langsung okekan. Setelah itu saya dihubungi lagi, pokoknya awalnya saya masih mau stay agak lama karena visa masih lama. Saya masih mau stay 1-2 minggu lagi. Ternyata waktu itu semester baru, jadinya saya langsung ngajar. Pas bawa balik ke Indonesia cuma istirahat 3 hari mungkin, setelah itu langsung ngajar di ngajar. Nah, kenapa menerima tawaran di sini gitu? Padahal kan biasa kalau orang lulusan luar negeri gitulah ya, di Jawa, di mana. Kenapa harus balik lagi ke sini, Kak? Supaya banyak lulusan luar negerinya Kendari. Oh, tapi kan biasa kan kalau misalnya kita ke Jawa sana bisa ini dari Kendari, lulusan luar negeri ngajar sini gitu. Biasa kan lebih membanggakan lagi kayak gitu. Kenapa, Kak Dewi gitu? Itu dia sebenarnya alasannya agak personal, karena keluarga di sini, dan saya berpikir saya perempuan yang pasti suatu hari nanti pasti akan ikut suami kan, kalau misalnya menikah. Terus memang karena keluarga dan memikirkan adik-adik yang masih stay di sini, jadi saya pikir kenapa tidak di sini begitu. Dan memang saya mencari tempat yang memang butuh saya, kan kalau misalnya saya keluar bisa jadi mungkin saya yang butuh mereka, juga karena sih, saya yang butuh pekerjaan. Tapi karena di sini saya pikir they need me, so saya lebih pilih yang memang butuh saya begitu. Kalau yang sampai Oke, nah pada saat pertama kali juga kemarin kan baru 3 hari habis pulang ya, masih kayak nuansa-nuansa orang luar negeri gitulah ya, masih ala-ala boh. Nah pada saat itu pertama kali mengajar bagaimana? Apakah sempat kewalahan gitu karena mungkin terlalu sudah biasa sama cara mengajar di luar negeri, terus tiba-tiba ke Indonesia mengajar hanya 3 hari, sempat kewalahan tidak, Kak? Kalau kewalahan sayanya tidak, mungkin mahasiswa saya. Apakah betul? Karena masih terbawa-bawa kan, yang kayak on time datangnya, pasti datang ternyata banyak yang terlambat. Terus akhirnya waktu itu saya agak sedikit mengomel karena maksudnya saya hujan-hujan datang, saya on time gitu kan, alasannya hujan kayak terlambat. Tapi saya bilang saya juga naik motor loh ini, saya naik motor terus hujan-hujan dan saya on time, jadi masih terbawa sama suasana itu, sama suasana sama on time mereka, dan juga yang tugas-tugas sama yang standarnya. Jadi lumayan kita taruh standar tinggi, padahal kan kemampuan anak-anak berbeda. Nah, by the time saya mulai beradaptasi lah dengan sistemnya, maksudnya tidak memakai standar yang tinggi, yang benar-benar standarnya orang luar negeri. Tapi sudah nggak ngajar di sini, Kak? Alhamdulillah, bahagia ya. Tidak menyayangkan itu ya? Iya, itu saya bilangnya karena anak-anaknya ya. Kalau sekarang zamannya mungkin saya tidak tahu kalau misalnya
di luar wilayah di luar konteks pengajaran, karena biasanya anak-anak mulai attitude-nya agak-agak gitu kan. Agak-agak ya. Agak-agak sekarang. Nah, kalau di sana itu mungkin karena itu tadi saya bilang mungkin karena memang dia benar-benar butuh kita, jadi saya merasa dibutuhkan di sana, makanya di sana saya merasa dibutuhkan sama anak-anak, dan benar-benar dia menunjukkan attitude yang baik sama dosen-dosennya. Alhamdulillah. Iya, kan membuat suasananya nyaman, terus teman-teman kerja juga sangat welcome, tidak yang misalnya saya senior ini, jadi saya Oh, nggak ada yang kayak gitu ya Kak? Tidak ada ya? alhamdulillahnya tidak ada, makanya tidak ada. itu membuat saya stay dan kayak nyaman like family itu di ya, iya. Tapi sempat ada tidak Kak mahasiswa yang tanya, ih kenapa Bu Dewi misalnya mau mengajar di sini, padahal lulusan luar negeri? Ada tidak mahasiswa yang sempat bertanya seperti itu? Nah, kebetulan tidak ada. Berarti saya pertama kali yang bertanya ya? Karena pertama kali saya juga tidak bilang kalau saya lulusan luar negeri, kecuali pada saat perkenalan terus ada yang bertanya, "Mem, di mana kita S2?" Bilang, "Oh, di sini." Nah, itu bisa jadi bahan saya tuh untuk memotivasi anak-anak supaya bisa, karena maksudnya kita jangan sampai kan pada saat kalau kita keluar daerah itu pasti dibilang dari daerah ya. Saya bilang daerah Jakarta juga daerah Jakarta, daerah Yogyakarta ya kan. Tapi kalau kayak Kendari atau dari Indonesia Tengah, Indonesia Timur tuh selalu dibilangnya daerah. Makanya kayak agak, padahal kan sama aja daerah Kendari, daerah Jakarta, jadi bahan motivasi untuk anak-anak. Kalau orang daerah yang mereka bilang daerah itu sebenarnya bisa ke sana. Dan itu kalau sekarang itu sudah lumayan lulusan luar negerinya untuk kota Kendari dan Sulawesi Tenggara pada umumnya sudah banyak. Iya sih. Karena banyaknya beasiswa juga Iya, betul. bisa Nah, pada saat itu pertama kali Kak Dewi memperkenalkan bahwa Kak Dewi ini lulusan luar negeri, gimana respon mahasiswa di sana? Wow. Oh, Mem, berarti kita lihat ini. Berarti kita lihat Big Ben, Mem. Iya, kesana juga. Itu dia bilang, berarti kita ketemu Harry Potter. Itu kan artis aja. Kalau kita di sini kita setengah mati ketemu artis. Di sana juga kita nggak bisa ketemu artis. Iya sih ya. Berarti emang benar-benar kayak takjub gitulah ya melihat Bu Dewi, kayak benar-benar seorang Dewi ya. Iya kan, kebanyakan mereka dari daerah. Kalau yang dari Kendari itu dari daerah-daerah luar Kendari. Jadi kalau yang kebanyakan dari Kendari cuma bisa dihitung jari kalau yang memang kuliah di situ. Iya sih, betul. Nah, sebelum lanjut ngajar di kampus kan Kak Dewi sempat ngajar kan di sekolah. Iya. Beda tidak Kak? Oh, sangat beda. Sangat beda treatmentnya dan sangat kewalahannya waktu mengajar untuk SMP. Kan waktu itu saya SMP. Kalau SMA memang masih ini. Kalau SMA, universitas masih dibilang diingatkan, masih dengar. Tapi kalau SMP ekstra. Dan itu kayak bukan selain itu, karena SMP itu kan peralihan mau puber kan. Jadi bersiap-siap lah dihubungi sama anak-anak. Ditanya, "Mem, kita lagi apa?" Itu ada itu yang suka seperti itu. Tapi Kak Dewi memang suka ngajar gitu, kayak nggak pernah kewalahan, udah deh capek ngajar mau coba yang lain gitu. Kalau capek pasti capek, karena kan semua pekerjaan ya betul. Ya tau lah ya, mengerti saja Bu. Tapi ya kembali lagi karena sudah jadi kewajiban dan memang hal ini yang saya kerjakan dan saya pilih. Jadi hal ini yang saya pilih, saya tanggung resikonya. Seperti itu. Itu selalu yang jadi. Kalau sudah mulai capek, ingat keluarga, akhirnya ada ingat keluarga lagi. Terus ingat kembali tujuanku yang kemarin. Oh, memang saya mau mengajar. Dan memang dari dulu dari SMA saya memang mulai mengajar kecil-kecil. Gitu. Oh, berarti memang dari dulu sudah terbentuk kayak jiwa tenaga pendidik, tenaga pengajar kayak gitu. Iya, menghajar. Aduh, menghajar. Kayak gitu lain pakai sapu. Oke, kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Kita.